Hai parents, ketemu lagi sama Mamin. Kali ini review Mamin akan membahas buy versus not to buy newborn essential. Apalagi terutama ibu yang baru punya anak pertama nih. Kayak Mamin dulu juga ketika hamil itu semua dibeli. Padahal kenyataannya tidak semua loh dipakai. Nah, kita mulai yuk dari yang worth to buy atau kamu harus beli. Yang pertama adalah baju tidur piyama anak seperti ini. Lucu banget ya. Nah, Mamin sarankan untuk membelinya itu adalah upsize, misalkan 1 size naik atau 2 size naik. Karena anak bayi newborn itu cepet banget gedenya. Berikutnya adalah baju rumahan. Baju sehari-hari ini harus dipakainya itu nyaman, dengan bahan yang nyaman dan tentunya nyerap keringat. Nah, yang gak kalah penting adalah bedong atau swaddle. Ini memastikan anak atau si kecil itu nyaman ya. Karena pada newborn itu masih ada refleks moro yang dimana bisa kaget. Nah, dengan bedong ini menjaga agar badan si kecil ketika bergerak atau kaget itu tidak membangunkan dirinya dari tidur. Berikutnya adalah selimut, menjaga si kecil hangat dan nyaman. Nah, tapi perlu diingat ya, bahannya harus nyaman agar si kecil tidak merasa terlalu panas. Nah, Mamin harus ingetin nih, dalam penggunaan selimut itu harus dalam pengawasan orang tua. Pastikan sekeliling si kecil ketika tidur tidak terlalu banyak bantal juga ya parents. Diaper, ini penting banget untuk newborn. Nah, diaper itu ada beberapa jenis ya, ada yang seperti celana, pemakaiannya, ataupun ada yang menggunakan perekat seperti ini. Biasanya yang menggunakan perekat ini tali pusatnya belum copot, jadi agar ibu merasa aman dan nyaman ketika memakaikannya, disarankan memakai seperti ini dengan perekat. Selain diaper, ada juga jenis popok kain, tapi nggak semua parents yang bisa pakai popok kain, termasuk Mamin. Mamin juga beli tapi ternyata nggak kepakai nih. Atau ada parents yang pakai tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Berikutnya adalah termometer. Ini penting banget karena untuk mengukur suhu tubuh si kecil ketika demam. Jadi kita nggak nebak-nebak nih, kira-kira si kecil kayaknya cuma sumbang aja deh, atau demamnya cuma sedikit kok, kayaknya nggak perlu ke dokter gitu. Sedangkan itu tidak bisa diukur dengan suhu tangan kita. Jadi penting banget termometer. Berikutnya adalah seputar peralatan mandi. Yang pertama adalah bak mandi. Nah, bak mandi ini jenisnya juga banyak ya. Ada juga loh yang keren banget pakai digital itu untuk mengukur suhu airnya itu sudah pas atau belum. Tapi tidak perlu secanggih itu kok parents. Kita bisa cukup mengukur suhu air dengan sikut tangan. Lalu berikutnya adalah handuk. Handuk untuk bayi itu juga macam-macam ya. Ada juga nih yang hooded towel seperti ini. Jadi untuk kepalanya langsung masuk gitu. Mamin juga pakai nih seperti ini. Nah, nggak kalah penting itu adalah sabun, sampo, dan mungkin ada beberapa orang tua yang nyaman memakaikan lotion pada anaknya. Nah, berikutnya yang penting adalah perlak. Ini untuk menjadi alas ketika si kecil memakai diaper atau kita memakaikan baju ketika si kecil setelah mandi. Jadi airnya nggak kemana-mana. Berikutnya adalah pompa ASI. Pompa ASI ini lebih kepake sih sebenarnya sama working mom, tapi banyak juga kok yang ibu-ibu yang di rumah juga menggunakan ini karena misalkan terlalu merasa bahwa produksi ASInya memang banyak sekali. Parents, tadi itu semua barang-barang yang penting kamu beli. Sekarang Mamin mau jelasin atau mau review barang-barang yang sebenarnya tidak terpakai loh. Yang pertama adalah hip seat carrier. Sebenarnya ini kepake banget, Mamin pun pakai banget, tapi untuk newborn itu belum bisa karena hip seat itu didesain untuk anak yang sudah bisa duduk. Jadi ini bisa kamu beli atau jangan terburu-buru langsung beli. Jadi kamu bisa beli untuk newborn itu adalah baby wrap ya parents. Yang berikutnya adalah sarung tangan seperti ini. Sebenarnya sih ini para orang tua atau kakek nenek kita pasti nyuruh banget beli ini ya. Tapi kenyataannya ternyata Mamin nggak pakai dan teman-teman Mamin juga nggak pakai ini gitu. Jadi ini sebenarnya nggak butuh sih ini, tapi sudah tidak direkomendasikan lagi oleh dokter karena membatasi stimulasi pergerakan si kecil. Berikutnya adalah lactation massage. Ini penting nggak penting sih, ada beberapa ibu yang memang membutuhkan karena merasa air ASInya atau susunya itu tidak keluar dengan lancar. Seperti ini bentuknya. Kita tadi balik lagi dong, bedong itu atau swaddle itu harus banget si kecil punya. Tapi ada juga yang bentuknya adalah instan seperti ini. Nah,
Instan ini sebenarnya nggak begitu kepakai karena anak itu mudah banget besarnya, dan kalau dipikir-pikir setelah udah nggak dipakai ya udah deh. Sedangkan kalau bedong yang panjang atau yang berbentuk kain itu bisa kita pakai lagi, misalkan untuk selimut bawa-bawa ringan kalau kita lagi pergi ataupun tatakan yang lainnya. Berikutnya parents adalah bottle warmer. Ini kurang kepakai karena ternyata menghangatkan susunya itu lama banget, yang akhirnya Mamin cuman cara lama, cara orang tua kita, yaitu seduh dulu air baru deh kita taruh botolnya. Berikutnya parents adalah botol susu dengan volume yang sangat besar, contohnya seperti ini 340 ml, karena sebenarnya si kecil belum butuh loh sebanyak itu. Jadi kalau mau beli ya kira-kira 120 ml atau 150 ml sudah cukup. Berikutnya adalah humidifier atau purifier. Ini juga banyak banget dijual-jual di online, itu dengan mengatasnamakan kebersihan udara. Memang penting sih, tapi sebenarnya ya nggak perlu punya juga gitu. Jadi ya balik lagi ke parents yang mungkin memang ada alergi atau apa, boleh pakai, tapi kalau memang tidak ada ya tidak harus membelinya. Berikutnya aksesoris mandi, contohnya seperti kursi mandi dan juga topi keramas. Lucu banget sih bentuknya, tapi sebenarnya nggak kepake kok. Karena kalau untuk kursi mandi kita hanya perlu pegangan yang kuat di sekitar leher belakang si bayi ketika untuk mandi. Oke parents, jadi dari semuanya adalah yang pertama, kamu jangan pernah nih sampai kalap ketika hamil, apalagi anak pertama. Memang semuanya pengen banget dibeli dan berasa banget kalau tuh semuanya tuh penting deh kayaknya, padahal sebenarnya enggak loh. Lalu yang kedua, sesuaikan budget. Nggak perlu semuanya kamu beli juga dengan harga yang termahal, karena sebenarnya fungsinya sama aja. Lalu yang ketiga, jangan buru-buru semua dibeli karena ada beberapa barang yang memang belum bisa dipakai dari newborn. Contohnya tadi seperti gendongan hip seat carrier. Jadi bisa aja nih di tengah-tengah jalan kamu dapat kado deh. Parents, jangan lupa ya, kamu bisa banget loh komen di bawah ini kalau ada barang-barang atau newborn essential lainnya yang barangkali nih Mamin terlewat. Thank you for watching parents. See you on next episode Review Mamin. Bye-bye.